Shalom, selamat hari Minggu, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jemaat GBI Menteng yang Tuhan kasihi. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Binsar Sitorus dan Ibu Julita Manik bersama para leaders dari gereja GBI Menteng ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melayani Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawa sebuah tema yang berjudul Stand Firm in the New Normal Era. Bagaimana kita bisa berdiri teguh di dalam era normal baru ini, khususnya dalam menata kembali sistem keuangan kita, baik di perusahaan maupun sistem keuangan keluarga kita. Pagi hari ini saya akan mengambil sebuah bagian dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berbicara tentang dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dunia kita ke depan, baik kehidupan pribadi kita, keluarga kita, bisnis dan pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita di dalam gereja sekalipun, tidak akan sama. Saya ulangi, tidak akan pernah kembali lagi kepada keadaan normal seperti waktu-waktu yang telah lalu, sebelum terjadi COVID-19 maupun resesi ekonomi global ini. Saat ini kita dipaksa atau harus memaksakan diri untuk beradaptasi dengan sebuah dunia baru yang belakangan ini kita kenal dengan istilah normal baru. Kehidupan pribadi kita terbatasi dengan banyak hal dan berubah dengan sangat drastis karena fokus kita akan tertuju pada kesehatan dan pola hidup yang sehat. Dengan demikian, kita tidak akan bertemu lagi atau jarang bertemu dengan teman-teman yang selama ini sering kita lakukan. Akan ada banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga, stay at home. Sehingga kalau kita lakukan dengan benar, maka saya percaya stay at home akan menjadi terobosan yang baru di dalam keluarga kita. Di dalam dunia bisnis dan pekerjaan kita sedang mengalami turbulensi yang sangat besar. Begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, begitu banyak bisnis yang harus ditutup. Bahkan di dalam pelayanan kerohanian, baik di organisasi kami seperti FGBMFI maupun di kalangan gerejawi, telah terjadi sebuah perubahan besar yang belum pernah terjadi selama ini. Kita bisa melihat
bahwa sampai saat ini sedikit sekali gereja yang membuka kebaktian secara langsung. Sebagian besar harus melalui live streaming. Dan inilah normal baru itu. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita bisa kuat berdiri teguh di dalam era yang baru ini, khususnya yang berhubungan dengan keuangan, baik di dalam perusahaan kita maupun keuangan di dalam keluarga. Sebuah buku yang ditulis oleh pendiri Full Gospel Businessman Fellowship International, almarhum Demos Zakaria. Beliau berbicara tentang a new wave of revival in your finance. Di dalam buku tersebut, beliau mengatakan 3 hal penting. Yang pertama, ketika Anda dan saya memerlukan terobosan di dalam keuangan, khususnya di tengah-tengah keadaan seperti yang sekarang ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, beliau mengingatkan bahwa janji Tuhan tentang terobosan di dalam keuangan sangat bergantung pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa dengan memberikan perpuluhan, mungkin 30-40 tahun, dengan memberikan buah sulung dan lain sebagainya, persembahan-persembahan tertentu akan membuat kita mengalami terobosan di dalam keuangan. Tapi sesungguhnya Tuhan lebih menghargai hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan dibandingkan dengan semua keuangan yang kita berikan. Karena seharusnya kita menyadari bahwa keuangan itu berasal dari Tuhan juga. Yang kedua, terobosan di dalam keuangan merupakan desire-nya Tuhan, merupakan kerinduan hati Tuhan sendiri untuk memberkati Anda dan saya. Kalau kita manusia yang sederhana ini bisa memikirkan hal-hal yang terbaik untuk keluarga kita, apalagi Bapa kita di surga. Kalau Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya mati di kayu salib untuk kita semua, apalagi sekedar memberikan terobosan di dalam keuangan pada saat-saat seperti sekarang ini. Jadi kita harus menyadari bahwa terobosan keuangan merupakan isi hati Tuhan sendiri untuk Anda dan saya. Untuk mengalami terobosan di dalam keuangan kita, baik itu di dalam bisnis pekerjaan kita maupun di dalam rumah tangga kita, hal terakhir yang sangat diperlukan adalah kenalilah hati kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan, di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Suatu pelajaran penting untuk kita semua, untuk melihat hati kita di dalam hubungannya dengan keuangan. Apakah pusat hati kita ada pada Tuhan? Ataukah pada keuangan yang menjadi kebutuhan hidup kita? Itulah
yang perlu kita renungkan sama-sama saat ini. Saat ini, khususnya di dunia pelayanan, bahkan di gereja sekalipun, pekerjaan Tuhan mengalami begitu banyak tantangan dan kendala, khususnya di bidang keuangan. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Di dalam slide saya akan terlihat beberapa jenis bisnis yang sedang dalam downtrend. Artinya bisnis yang benar-benar sedang menurun, yang perkembangannya sangat susah diprediksi, atau bisnis yang dalam keadaan uptrend. Dengan kata lain, di tengah-tengah krisis ekonomi COVID-19 ini, ada beberapa bisnis juga yang mengalami uptrend. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat dari apa yang saya tayangkan ini. Ada juga bisnis yang surviving. Di dalam dunia bisnis, ada 4 consumer mega shift akibat dari COVID-19. Di antaranya, stay at home lifestyle, bottom of pyramid, go virtual, bahkan bisnis baru yang disebut empathy society. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa melihat dari bahan yang saya sampaikan ini. Di dalam dunia bisnis, saat ini sebagai seorang pengusaha, fokus kita pada 2 hal penting, tentang aset dan liabilities. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam keadaan keuangan yang seperti saat ini terjadi. Bagaimana kita memperbesar aset kita selama ini dan mengurangi liabilities kita. Di dalam mengatur keuangan keluarga, kita berbicara tentang income dan expenses. Kita tahu begitu banyak teman-teman kita, orang-orang di luar sana yang kehilangan pekerjaan. Dan mengatur keuangan keluarga, khususnya di dalam mengatur income dan expenses, itu hal yang sangat perlu kita perhatikan. Ketika berbicara tentang family finance, kita berbicara tentang income dan expenses, pendapatan dan pengeluaran. Hal ini sangat ditentukan oleh lifestyle kita. Saya percaya banyak sekali yang saat ini mengalami kesusahan di dalam mengelola keuangan mereka. Penyebabnya adalah karena sebagian besar kita terlibat di dalam lifestyle, di mana expenses kita lebih besar daripada income kita. Atau bahkan selama ini kita itu mempertahankan income dan expenses itu sejajar, atau kita tidak memperhatikan bagaimana menabung income yang kita dapati.
Sehingga ketika terjadi krisis keuangan seperti saat ini, yang terjadi adalah di dalam keluarga kita terjadi tantangan yang besar. Nah, pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, Jack Welch, CEO dan Presiden General Electric sebelumnya, beliau mengatakan kata-kata ini, berubahlah sebelum Anda dipaksa untuk berubah. Nah, saudaraku, saya dipercayakan sebagai pemimpin dari FGB MFI Indonesia, dan ada ribuan leaders, members kami yang pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki small medium enterprise alias UMKM. Kami sangat terpukul dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Nah, katakan ketika di dalam perusahaan kita, aset kita sudah terlalu kecil dibandingkan dengan liabilities kita. Bahkan di dalam rumah tangga kita, pengeluaran kita jauh lebih besar daripada pendapatan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mempercayakan kepada saya dan keluarga untuk mengelola 3 grup perusahaan yang jumlah perusahaannya ada lebih dari 10 perusahaan dengan beberapa pabrik. Ketika COVID-19 mulai terjadi di China di akhir tahun 2019 dan masuk ke Indonesia sekitar awal Februari 2020, maka saya berpikir tentang bagaimana kita bisa menghidupi ribuan mulut yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena saya percaya bahwa apa yang saya dan keluarga kelola saat ini bukanlah milik kami. Kami hanya pengelola. Pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Dan saya berusaha selama ini untuk mengatur aset versus liabilities, mengatur keuangan perusahaan dengan baik. Ketika kami menghitung kembali sistem keuangan kami, yang kami dapatkan adalah bahwa dengan cash flow yang ada, dengan piutang dagang yang ada, perusahaan bisa bertahan sampai bulan Juni dan Juli, sehingga untuk lebaran, THR, dan untuk gaji semua bisa berjalan dengan baik. Tapi bagaimana kalau krisis ini terus bertahan, bahkan menjadi lebih parah di bulan-bulan yang akan datang? Karena kita membaca, kita tahu prediksi tentang keuangan dunia, termasuk di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat sebuah fakta brutal yang ada di depan mata kita, bahwa ternyata apabila keadaan ekonomi ini terus berjalan sampai akhir tahun atau tahun-tahun ke depannya, maka tidak mungkin kita juga bisa bertahan. Tapi di saat-saat seperti itu, ada 4 hal penting yang Tuhan ingatkan supaya kita tetap bisa bertahan
bahkan survive ketika menghadapi baik itu COVID-19 maupun krisis keuangan. Yang pertama, milikilah personal intimacy with God. Firman Tuhan di 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-12b mengatakan, "Even we don't know what to do, but our eyes upon the Lord." Kami tidak tahu apa lagi yang harus kami lakukan, tetapi mata kami akan tertuju kepadamu Tuhan. Di dalam keadaan seperti saat ini, tidak ada satu pengharapan apapun selain pengharapan kita kepada Tuhan. Dan pengharapan itu hanya bisa terjadi ketika kita terus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap bisa kuat di era-era seperti saat ini? Yaitu, kita harus memperkuat hubungan di dalam keluarga kita. Bahkan tahun ini, FGB MFY Indonesia, tema tahun kita, bahkan sebelum krisis ini terjadi, kami memberikan tema Breakthrough in Your Family Life. Kita tidak tahu bahwa akan terjadi stay at home. Dan di dalam keadaan seperti saat ini, terobosan di dalam keluarga, hubungan suami istri, anak-anak, orang tua, menantu, itu sangat diperlukan. Bagaimana kita harus membangun mesbah keluarga bersama-sama. Dan itu kami lakukan di dalam keluarga kami. Berdoa bersama-sama, mengambil perjamuan kudus, mengingat semua apa yang kita tahu kita tidak bisa lakukan lagi. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12 mengatakan, "Dan bila seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan." Saudaraku, ketika sebuah keluarga, seorang suami, istri, anak-anak, mantu, bahkan cucu, ketika bersama-sama sehati bersekutu mencari wajah Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan untuk mengalami terobosan di dalam keuangan, supaya tetap bisa kuat menghadapi suasana dan keadaan yang seperti saat ini, maka Tuhan akan menjadi tali yang ketiga yang akan memperkuat kita di dalam menghadapi keadaan seperti saat ini. Yang ketiga, di dalam keadaan yang tidak menentu, di dalam COVID-19 ini, di dalam krisis ekonomi, Tuhan mengingatkan hal yang ketiga. Milikilah compassion heart. Milikilah hati yang penuh dengan belas kasihan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena teman-teman kami FGB MFI di seluruh Indonesia, di 32 regional, kami melakukan kegiatan aksi sosial. Banyak orang berpikir bahwa memiliki compassion heart itu harus melakukan hal-hal yang besar. Ternyata tidak. Tuhan tidak pernah meminta kita memberikan yang kita tidak mampu. Tetapi Tuhan memampukan kita untuk bisa memberikan sesuai dengan kemampuan kita.
Di tengah-tengah keadaan begitu banyak orang yang perlu pertolongan, kami lakukan ini, baik itu di perusahaan kami maupun di lingkungan kami. Saya ke pabrik, berbicara kepada semua orang-orang pabrik, berbicara kepada semua orang-orang di kantor, memberikan kekuatan, dan berbicara secara jujur, mengatakan bahwa ini keadaan perusahaan kita. Tidak perlu takut, selama masih ada pekerjaan, kita harus tetap kerja. Tapi doakan sekiranya ada 1000 pabrik, perusahaan yang harus tutup. Kita harus satukan hati kita berdoa. Kiranya perusahaan-perusahaan kita menjadi perusahaan-perusahaan yang paling terakhir harus tutup. Dan saya bersyukur pada Tuhan, even dari berbagai teman-teman yang berasal dari berbagai kepercayaan yang lain, mereka mengatakan, Pak, tidak, kita tidak akan tutup. Kita telah melewati pengalaman tahun 1998, tahun 2008, dan saat ini. Kalau Tuhan pernah menolong kita di masa-masa sulit yang lalu, Tuhan yang sama akan menolong kita juga. Saya mengatakan kepada keluarga saya, kepada manajemen di kantor, kepada BOD, shareholder, saya mengatakan, di dalam saat seperti sekarang ini, piring nasi orang-orang yang ada di grup-grup perusahaan kita, Tuhan percayakan di tangan Anda dan saya. Jangan pernah membalikan piring nasi mereka. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan saya bisa melihat ketika kami mengambil keputusan untuk tetap bertahan. Bahkan bukan itu saja, ketika saya melihat bahwa kemungkinan kita hanya bertahan sampai bulan Juli, Tuhan memberikan sebuah insight yang baru, bahwa kita bahkan bisa sampai akhir tahun, ketika shareholder, pemilik saham, bisa bersama-sama. Seandainya kita cut saja 50% dari income kita, maka itu akan menolong, memperpanjang usia dari perusahaan-perusahaan yang Tuhan percayakan. Bagian keempat yang harus kita lakukan di tengah-tengah krisis ekonomi seperti saat ini, yaitu tetap mengabarkan Injil Tuhan. Keep sharing the gospel. Jangan pernah berhenti mengabarkan kabar baik. Kami memiliki lebih dari 700 chapter FGBMFY di Indonesia. Ketika COVID mulai melanda Indonesia, saya berpikir, Tuhan, bagaimana mungkin chapter-chapter kita bisa berjalan? Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan saya yakin bahwa Tuhan izinkan COVID-19 dan krisis ini terjadi. Dengan demikian, tidak ada pilihan bagi kita untuk karena mengabarkan Injil adalah sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan. 2 Timotius 4 ayat yang kedua mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah yang salah,
tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, dibandingkan sebelum COVID ini terjadi, kami, saya dan para pemimpin Full Gospel, kami harus terbang ke seluruh Indonesia, bahkan saya harus pergi ke negara-negara yang lain. Tapi di tengah COVID saat ini, setiap harinya begitu banyak Zoom meeting yang harus kita hadiri. Inilah golden momentum untuk gereja Tuhan, untuk semua organisasi-organisasi Kristen. Dengan hanya membagi Zoom link, live streaming, dan lain sebagainya, kita bisa menjangkau dunia. FGBMFI Indonesia, kita baru saja menyelesaikan Virtual World Convention 16 sampai 18 Juli. Dan hari ini kita bisa melihat ada 320.000 lebih orang yang melihat di YouTube kami. Artinya, ketika Tuhan izinkan COVID-19 dan krisis ini terjadi, inilah waktunya untuk menjangkau lebih banyak orang. Yang terakhir, Tuhan mengingatkan melalui Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan 33. Jangan kamu khawatir. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Akan tetapi, Bapakmu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih di tengah-tengah COVID-19 dan di tengah-tengah krisis ekonomi. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga dari jemaat GBI Menteng ini. Tuhan, hamba menyerahkan setiap kami ke dalam tangan perlindungan Engkau sempurna, ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai Bapak Pendeta Binsar Sitorus, Ibu Julita Manik, seluruh pemimpin dari gereja di tempat ini, dan pakai hidup kami di tengah-tengah krisis ekonomi dan COVID-19 ini, boleh tetap bersinar, boleh tetap berdiri untuk mengabarkan kabar baik, Injil keselamatan Tuhan bagi banyak orang yang sedang membutuhkannya. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.